Waalaikumsalam Pak Suska. Oke, selamat malam Pak. Apa kabarnya malam ini? Ya, malam juga. Alhamdulillah baik semuanya. Oke, Mungkin maaf Pak Pak ini. Suska juga. Ya, maaf nih Pak sebelumnya Pak Lukito, Kepala Sekolah SDN 2 Mukti Karya Pak ya. Sudah mengganggu Ya, waktunya, sudah meluangkan waktunya juga. Saya ucapkan terima kasih. Yang jelas ini mengganggu istirahatnya. Saya sini enggak. sebagai CGP Pak, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Hmm. Ogan Komering Ilir. Nama saya Muhammad Suskawationo. Ini ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Pak Lukito sebagai Pak Sekolah yang temanya tentang pengambilan keputusan Pak berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Baiklah Pak, Ya, ya. untuk pertanyaan pertama ini ada 8 pertanyaan nanti. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Ya, yang Oke. pertama yaitu selama ini bagaimana Pak Lukito dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak. Oh, cara ini ya, Pak ya, supaya mengetahui mana yang dilema etika ataupun dari yang merupakan moral, Pak. Iya betul sekali Pak. Ini yang paling sering tuh mungkin paling banyak tuh dilema etika, Oh, dilema dilema etikanya etika. Pak ya. Ya, itu suatu kasus di mana biasanya tuh kasus itu intinya benar melawan benar, kebenaran lawan kebenaran, Pak. Jadi Iya, iya. dua-duanya tuh kalau dikerjakan satu benar, dikerjakan yang satunya pun juga benar. Nah, itu. Oh, Jadi biasanya kalau yang seperti itu tidak berkaitan dengan hukum, Pak. Etika maksudnya kode etik guru atau berkaitan dengan hukum. Nah, kalau yang bujukan moral itu biasanya ya pasti kalau kita ini mengambil yang benar pasti ada yang bertentangan, salah biasanya. Jadi benar lawan salah itu kalau pada bujukan moral. Nah, oke itu kalau jadi identifikasi saya seperti itu. oke, makasih nih Pak untuk pertanyaan pertama ini Mm-mm. jadi dapat saya tangkap ini jadi dilema etika itu benar lawan benar gitu Pak ya. Iya, Sedangkan kalau bujukan tadi, moral tadi yaitu benar lawan salah gitu Pak ya. Jadi Pak Lukito iya, untuk mengidentifikasi kasus yang Pak Lukito selama ini pengalaman Pak ya menjadi kepala sekolah. iya. Pak, pertanyaan Mm-mm. kedua yaitu selama ini Pak, bagaimana Pak Lukito sebagai Pak Sekolah menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Pak Lukito, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau Mm. sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, kalau yang saya ambil keputusan itu melalui alur-alur apa yang disebut sesuai dengan prinsip-prinsip atau paradigmanya untuk apa de, Dilema etika Pak ya. delima etika ya kita sesuaikan dengan ini Pak sesuai dengan kasusnya Mm-mm. apakah dia itu nanti apa kebenaran itu apa yang apa sesuai kasusnya apakah itu harus berprinsip pada kebenaran lawan apa ya ibaratnya ada yang kasihan, keadilan lawan kasihan seperti itu. Ya, yang empat paradigma Nah, itu Pak ada ya. ada paradigmanya seperti itu. Atau apa jangka waktunya pendek lawan panjang, nah itu dan sebagainya. Seperti Itu disesuaikan keadilan dengan melawan kasusnya. kesetiaan gitu Pak ya. Ya keadilan, kesetiaan dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi kasus yang ada dua kepentingan yang pernah Pak Lukito alami apa Pak itu Pak? Kira-kira kalau yang kasus di empat paradigma ini Pak.
yang ini sebenarnya sih banyak sekali Pak, yang kasus dilema etika ini kalau saya sebagai kepala sekolah yang terjadi di sekolah saya. Yang sebagai contoh mungkin yang baru ini saja saya alami yaitu ketika adanya pengangkatan P3K Pak. Itu kan Oke. akan berakibat pada nasib guru honorer Pak di tempat kami. Karena apa? Adanya P3K itu pada saat itu kan saya membuka formasi yang begitu banyak. Saat itu bukan saya kepala sekolahnya Pak, tapi saya mengusulkan karena saya punya kepentingan di situ. Saya sebagai guru pada waktu itu, jadi saya mengusulkan waktu itu saya operator, mengusulkan ada 7 Pak. Karena apa? Karena eh, sepengetahuan saya kira pada waktu pengangkatan P3K itu nanti seluruh guru yang ada di sekolah itu yang diangkat. Ternyata tidak, karena banyak prosedurnya. Nah, dengan adanya itu, saya pada saat pengumuman, nah itu saya sudah menjadi kepala sekolah, Pak. Nah, itulah Iya. jadi dilema saya pada saat itu. Jadi saya berpikir, waduh kalau seandainya ini masuk semua otomatis kalau formasinya diisi dari orang luar, maka guru honor yang ada di tempat saya mungkin harus harus dengan berat hati keluar dari sekolah. Karena apa? Karena sudah kelebihan guru seperti itu, Pak. Oke. Nah, Oke, jadi dilemanya kasus pengangkatan P3K itu Pak ya, yang Pak Lugito iya, rasakan itu Pak ya. Oke, yang pertanyaan kedua tadi, jadi dapat saya tangkap Pak, yaitu sesuai dengan kasus Pak Pradigma Pak ya, yang Pak iya, akan jalankan untuk mengambil keputusan Pak ya. Salah satunya iya, contohnya kasus pengangkatan P3K ini Pak ya. Oke Pak, mhm. lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah Pak ataupun prosedur seperti apa yang bisa adalah yang bisa Pak Lugito lakukan selama ini Pak? Mungkin untuk kasus P3K tadi Eee, mungkin Pak. jadi setelah adanya pengumuman, maka saya mengambil langkah-langkah yang pertama, pendekatan individu terhadap guru honor itu, Pak. Jadi guru-guru honor yang tidak bisa masuk ke P3K itu saya kasih pengertian bahwasanya sekolahan ini telah dimasuki P3K dari luar, dari guru luar daerah yang bukan guru tersebut. Nah, dengan catatan, dengan penjelasan bahwa sementara ini guru-guru honor tersebut saya beri penjelasan bahwa mereka itu belum masuk menjadi kategori untuk masuk menjadi P3K. Karena apa? Karena mereka yang pertama belum belum S1 Pak ya pada saat itu. Oke, jasanya gitu Pak Sehingga ya. iya, dia terbentur pada ijazah. Jadi pada saat itu untuk lebih meyakinkan mereka, maka saya pun mengambil langkah kedua, yaitu mengumpulkan guru-guru, Pak, yang sudah senior, yang sudah PNS dan sebagainya, termasuk komite, Pak. Maka saya kumpulkan mereka, bahwasanya dengan adanya guru tersebut, maka guru tersebut mau nggak mau harus berhenti dari kerjaannya. Tapi ada satu kontribusi dari saya untuk mereka yang sudah punya sudah punya gambaran bahwa mereka itu enggak jauh atau tidak lama lagi mereka pun akan tamat S1-nya, Pak. Jadi mereka masih saya beri kesempatan, namun mereka tidak menjabat jadi guru dulu, saya alihkan. Ada yang tadinya guru kelas saya alihkan menjadi guru mata pelajaran, Pak, agama. Kemudian yang satunya lagi saya alihkan menjadi penjaga sekolah dan tenaga perpustakaan. Jadi dengan seperti itu harapan saya mereka
tidak kehilangan pekerjaannya. Nah, kecuali yang memang orang tersebut tidak memiliki ijazah S1 dan tidak kuliah lagi, Pak. Maka mereka saya beri pengertian dan juga bersama komite. Tapi alhamdulillah dengan musyawarah dan pengertian tersebut, orang-orang tersebut memiliki hati yang besar, Pak. Mereka mau menerimanya dan akhirnya mereka pamitan dengan baik-baik bahwa mereka mau berhenti bekerja seperti itu. Oke, jadi berapa orang itu Pak yang Ada ada 2 orang, Pak, yang 2 orang harus ya? berhenti. Tapi dia memang pamitan, Pak. Jadi dia tidak berat hati dan tidak merasa kecewa karena memang mereka sadar, Pak, bahwa mereka tidak memiliki syarat untuk menjadi guru seperti itu. Oke, jadi langkah-langkah Pak Lukito tadi ya, yang dapat saya tangkap tadi, pertama pendekatan individu Pak ya. Jadi dengan kepada guru yang tidak diangkat tadi, yaitu sebanyak 2 orang tadi Pak ya. Kedua, mengumpulkan guru-guru Pak ya, bermusyawarah Ya, dengan ya, yang ketiga dengan komite Pak ya. Oke, ya. bagus sekali Pak ya. Untuk yang pertanyaan keempat Pak, mungkin hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Lukito sebagai kepala sekolah yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif ya sistem kolaborasi itu, Pak. Jadi intinya setiap segala sesuatu kita dalam mengambil keputusan itu kita tidak lepas dari peran serta anggota komunitas yang saya pimpin, Pak. Jadi saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Jadi sama Jadi gitu Pak ya, harus kolaborasi ya. jadi harus memiliki apa ya, kebersamaan karena kita memiliki apa, jiwa yang sama di dalam komunitas tersebut. Jadi dengan seperti itu, karena kita mengambil keputusannya secara bersama-sama, maka harapan saya semua bisa transparan, Pak, tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Itulah yang Terbuka saya gitu anggap ya. lebih efektif. Iya. Oke Pak, jadi pertanyaan yang keempat tadi yaitu cara Pak Lukito sebagai pengalaman sebagai Pak sekolah, yaitu dalam mengambil keputusan yang terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak ya. Seperti yang Ya, tadi kasus pertama dengan cara kolaborasi Pak ya, kerjasama ya, itu terbuka biar tidak ada yang ditutupi gitu ya, dan ya, transparan Pak ya. ya. Oke Pak, pertanyaan yang kelima yaitu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam Hmm. pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan yang menjadi tangan saya, Pak, ya. Iya. Ini apabila dalam suatu kasus, Pak, itu terjadi ketidakterbukaan antara individu dengan saya, Pak. Nah, itu kalau adanya ketidakketerbukaan seperti itu, maka saya merasa sulit untuk mengambil keputusan, Pak. Jadi harapan saya semua kasus itu seyogyanya siapa yang terlibat di situ harus memiliki keterbukaan, Pak. Jadi dengan seperti itu seorang pemimpin itu akan sangat mudah untuk memberikan keputusan yang tepat, Pak. Oke. Jadi perlu rasa keterbukaan. Jadi kalau ada yang tidak terbuka tadi itu adalah suatu tantangan. Ya tidak transparan gitu intinya Pak ya. Iya, Jadi ada yang ditutupi, jadi kita tidak bisa iya, memberikan keputusan tepat gitu Pak ya, ibaratnya Pak ya. iya, iya. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang nomor 6 ini. Apakah Pak Lukito memiliki sebuah tata kala atau jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Pak Lukito langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, Pak, untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Lukito jalankan gitu, Pak? Kalau masalah tata kala atau penjadwalan Pak, Heeh. otomatis Atau mungkin ngambil. tidak pernah saya lakukan ya, Mm-mm. ataupun memberikan keputusan langsung di tempat. Iya. Itu kalau yang itu mungkin bisa terjadi apabila memang kasus itu hanya kasus-kasus sepele Pak, mungkin Iya, bisa kasus-kasus yang dilakukan heeh, sederhana, Pak, iya, ya. heeh, heeh, sederhana, tapi itu bisa berujung ke serius, jadi langsung diselesaikan di tempat. Nah, tapi kalau yang ini saya tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur yang tadi sudah saya jelaskan itu, tetap melaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Jadi mulai dari individu, pendekatan individu, kemudian kolaborasi dengan komunitas sekolah, ataupun bila perlu kalau memang kasus itu cukup serius lagi, saya juga melibatkan pengawas, Pak. Oke, jadi eh, Pak Lukito kalau menyelesaikan kasus ataupun jadwal tadi, kalau ada kasusnya serius, Pak, ya, jadi memerlukan Ya, waktu mungkin tidak selesai dalam sehari atau 2 hari, Pak, ya. Jadi ya, mungkin juga mengajak eh, pengawas gitu, Pak, ya, ya, untuk membantu dalam menyelesaikan apa namanya itu kasus-kasus tadi, Pak, ya. Dan yang kedua itu kalaupun kasusnya itu sederhana, mungkin diselesaikan di tempat ataupun dalam hari itu bisa gitu, Pak, ya. ya, Oke, Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini nomor 7. Adakah seorang ataupun faktor-faktor, Pak, apa yang selama ini yang mempermudah ataupun membantu Pak Lukito? Jadi siapa, Pak, orang-orang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Lukito dalam mengambil keputusan, Pak, yang dalam ya. kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oke, kalau yang membantu saya ya terutama guru-guru saya, Pak, dan juga komite, terus dibantu juga dengan pengawas sekolah, Pak. Kalau misalkan kasus itu memang tidak bisa selesai di sekolah, jadi tetap saya ajukan lagi atau saya naikkan ke tingkat pengawas. Nah, kemudian untuk apa namanya, selain itu, selain orang-orang yang membantu juga punya ada apa tadi Pak, satunya Pak, prosedur, kita tetap melaksanakan sesuai prosedurnya Pak. Faktor-faktornya, untuk faktor-faktornya yang sangat membantu saya yaitu eh, adanya keterbukaan, saling keterbukaan di antara kami dalam satu komunitas itu Pak. Jadi itu menjadi pendorong kami dalam faktor-faktor yang membantu saya. Oke, Pak. Jadi dapat saya tangkap yang untuk pertanyaan nomor 7 ini. Jadi ada seseorang, Pak, ya, yang membantu Ya, Pak Lukito ini. Yang pertama itu guru-guru di sekolah Pak Lukito gitu, ya. Yang ya, kedua tadi komite, yang ketiga tadi pengawas sekolah, Pak, ya. Jadi ya, kerjasama dengan pengawas sekolah. Dan kalau faktor-faktor yang lainnya untuk mengambil keputusan dilema ini tadi, Pak, yaitu dengan cara faktor-faktor keterbukaan tuh, ya. Ada yang keterbukaan ya, antara yang memiliki kasus itu, ya. Oke, Pak ya. Lukito, sampai ke pertanyaan terakhir ini, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Lukito tadi, pembelajaran apa, Pak, yang dapat Pak Lukito petik dari pengalaman Pak Lukito dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil Pak dari pengalaman tersebut yaitu bahwa setiap kasus itu bisa kita ambil keputusan itu sesuai dengan apa alurnya, sesuai prosedur,
Dan yang sangat mendukung, yang mendorong itu adalah adanya saling keterbukaan, itu Pak. Jadi kalau dengan adanya saling keterbukaan itu, suatu kasus itu akan dengan mudah dan tepat Pak untuk diputuskan apa solusi-solusi yang akan dilakukan. Jadi dengan adanya keterbukaan itulah Pak, prinsip yang paling utama dalam pengambilan keputusan yang sangat tepat. Jadi dengan adanya keterbukaan itu, saya merasa sangat terbantu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebajikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, Pak. Apakah itu kasih sayang, keadilan dan sebagainya, Pak. Seperti itu. Oke. Oke Pak Lugito, sangat menginspirasi sekali ini hasil wawancara dari Pak Lugito tadi, yang mana dapat menambah pengalaman ataupun pengetahuan saya khususnya dan umumnya kawan-kawan CGP nanti yang apabila menonton kegiatan kita ini menambah pengalaman. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih ini pada Pak Lukito pada malam hari ini, sudah diganggu jelasnya istirahatnya, sudah diganggu kegiatannya. Jadi saya mohon Ya, nggak apa-apa, Pak. maaf dan sangat-sangat terima kasih Ya, atas berbagi pengalamannya, berbagi pengalaman baiknya dalam hal pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, khususnya di pemimpin kepala sekolah di sekolah dasar SD 2 Mukti Karya, Pak ya. ya. Oke Pak Lugito, mungkin itu saja hasil Mm-mm. wawancara kita pada malam hari ini. Mungkin lanjut-lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan lain di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.